Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog kita kali ini masih berkaitan dengan penggalan bacaan doa iftitah, yaitu Allahumma antal malik la ilaha illa anta, yang berkait kepada sebuah potongan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 20. Waja'alakum mulukan. Menurut pandangan Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Oleh karenanya dialog ini kita angkat dengan judul Kau Raja dalam Solatmu. Saudara, di beranda sunyi sebuah rumah tua, angin sore menyingkap gorden tipis. Penenun duduk bersila merajut benang dengan tenang. Pengelana baru saja menyelesaikan solat dan masih duduk dalam tasyahud batin. Kata pengelana, penenun, aku tertegun oleh sebuah ayat. Waja'alakum mulukan. Allah menjadikan kalian raja-raja. Apakah ini hanya tentang sejarah Bani Israel? Atau mungkinkah kita juga disebut raja dalam solat? Kata penenun, itu ayat memang untuk Bani Israel dari lisan Nabi Musa. Tapi Ibnu Arabi tak berhenti pada sejarah. Ia dengarkan gema ayat itu di dalam jiwa orang yang solat. Dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, ia menuliskan, saat engkau berdiri dalam solat, Allah menjadikanmu raja atas kerajaan batinmu. Engkau memerintah tubuhmu, lidahmu, hatimu. Tiada yang bergerak kecuali dengan kehendakmu. Namun, kehendakmu itu tak lain adalah cermin kehendaknya. Kata pengelana, jadi aku adalah raja yang hanya memerintah untuk taat. Begitulah, kata penenun, engkau raja, namun dalam wilayah yang sepenuhnya tunduk kepada raja yang sejati. Engkau mengangkat tangan karena dia yang memerintah. Engkau rukuk karena dia yang menghendaki. Engkau tidak menoleh ke dunia karena engkau menjaga kerajaanmu dari perampok perhatian. Kata pengelana, tapi mengapa masih sering kerajaanku runtuh? Hati yang lengah, pikiran yang membelot, khusyuk yang bocor. Kata penenun, itu karena kau belum duduk di atas singgasanamu. Solat adalah istana tempat kau diangkat. Tubuhmu saf penjaga, akalmu penasihat, hati dialah tahta yang sejati. Tapi istanamu sering terbuka untuk pasukan bisikan. Engkau masih berbagi tempat dengan ego yang ingin ikut memerintah. Kuatkan penjagaanmu, wahai raja. Tegakkan keadilan dalam batin. Berikan tempat hanya bagi yang pantas. Dan ketika engkau berkata, Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, kau sedang mengakui kekuasaan Allah agar kau pantas menjadi raja yang tunduk. Pengelana berkata, apakah setiap solat adalah kesempatan menegakkan kerajaan kembali? Kata penenun, setiap takbir adalah pengangkatanmu kembali sebagai raja. Setiap salam adalah pengumuman bahwa kerajaanmu masih hidup jika engkau menjaga perjanjian itu. Kata pengelana, lalu bagaimana aku bisa menjadi raja jika aku hanya budak dari kehendak dunia? Kata penenun, dengan solat. Solat itu menobatkanmu. Ibnu Arabi menuliskan, engkau berdiri, membaca firman raja, mengenakan pakaian kemuliaan dan menghadap langsung kepadanya tanpa perantara. Itulah kebesaranmu, kebesaran yang tunduk, kekuasaan yang bersujud. Menjadi raja bukan berarti memerintah segalanya, tapi mampu menaklukkan dirimu di hadapan yang maha raja. Kata pengelana, jadi ayat itu meski ditujukan kepada kaum Musa, bergaung di batin kesusahan ini. Betul, kata penenun. Itulah ciri Al-Quran yang hidup. Ia turun ribuan tahun silam. Tapi setiap kali engkau menghadap Allah dalam solat, ayat itu turun kembali ke dadamu. Waja'alakum mulukan. Karena dalam solat tak ada Fir'aun, tak ada penindas, tak ada rakyat.
hanya dirimu dan kerajaan jiwamu. Tapengelana, sungguh solat ini bukan sekedar gerakan, ia sebuah penobatan. Kata penenun, penobatan yang hening tapi disaksikan seluruh langit. Saudara, demikian penyampaian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.